saja ya Pak, Bu? Iya, Bu. Iya Ibu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar semua ya teman-teman. Amin, amin, amin. Ya Allah. Pertama, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan untuk kita semua sehingga kita bisa berkumpul di Google Meet kali ini yang berjudul presentasi kelompok 3 membaca kitab kuning. Kali ini kelompok 3 anggotanya yaitu ada Bapak Rozikin, Bapak Sihabudin, dan Ibu Husnul Khotimah, dan saya sendiri Ifah Kamalin selaku MC dan Notulen. Untuk kali ini, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Rozikin untuk menyajikan materinya. Oke. Mana Pak Rozikin? Mohon maaf sebelumnya, berbagi layar gimana ya? Tanya sama Pak Dudi. Langsung Pak berbagi layar Pak. Tapi kalau berbagi layar nanti di handphone Bapak nggak bisa lihat tampilan. Oh, berarti nggak perlu berbagi layar ya, langsung aja presentasi deh Pak. Bapak bagi layar aja, tapi Bapak nggak bisa lihat ini aktivitas. Oke Pak. Nah. Siap. Nggak kelihatan? Sudah. Mantap, luar biasa. Sudah, tapi kecil dia ini. Itu warna-warni banget ya. Nah, ceria. Dah, siap? Oke, Silakan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mencoba semampu kami ya, karena the power of kepepet gitu ya, untuk mempresentasikan membaca kitab kuning. Bismillah, membaca kitab kuning bukanlah hal yang mudah. Perlu keuletan yang tinggi, ulet dalam arti mampu mengkondisikan antara kekuatan intelektual dan spiritual. Esensi dari membaca kitab kuning adalah untuk mendalami Al-Quran dan hadis. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menghayati kandungan Al-Quran dan hadis untuk bekal kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Kitab kuning sudah diakui oleh masyarakat menjadi identitas pembelajaran pokok dalam pondok pesantren. Mahasiswa yang tidak pernah hidup dalam pesantren juga bukan berarti tidak bisa membaca kitab kuning. Mahasiswa sebagai peserta didik dalam kampus Islam mendapat tuntutan untuk mampu mengkaji kitab kuning. Maka adanya mata kuliah bahasa Arab merupakan alat bagi mahasiswa untuk bisa membaca dan mengkaji kitab kuning. Urgensi mempelajari kitab kuning yaitu mengetahui hukum-hukum Islam secara mendalam dan juga mengetahui sejarah orang-orang dahulu. Kitab kuning adalah kitab-kitab keagamaan yang identik berbahasa Arab, Melayu, Jawa ataupun bahasa-bahasa lokal lain di Indonesia dengan menggunakan aksar Arab. Kitab kuning disebut juga kitab gundul, karena makna gundul itu sendiri adalah tulisan miring untuk memaknai kitab kuning. Makna gundul adalah terjemah perkata yang ditulis di bawah baris-baris kalimat berbahasa Arab yang tertera dalam kitab kuning. Selain itu juga disertai semacam rumus yang mengisyaratkan posisi kata yang dimaknai sesuai dengan ilmu
tata bahasa Arab. Terus, hal apa saja sebelum membaca kitab kuning? Jadi yang pertama adalah menguasai ilmu nahwu. Ini ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat atau baris akhir dari suatu kata dan letak dari kata dalam kalimat bahasa Arab. Ilmu ini membahas tentang akibat yang dapat timbul dari letak atau posisi huruf tersebut. Yang kedua, menguasai ilmu sorof. Ilmu yang mempelajari pergantian dari bentuk suatu kata yang mengikuti pola yang ada. Dalam ilmu sorof, pokok pembahasannya bertumpu pada bentuk kata dan tidak berkaitan dengan kalimat penyusunnya. Yang ketiga, memahami dasar-dasar ilmu dalam kitab kuning. Seperti yang telah dibahas tadi, jenis kitab kuning bermacam-macam. Begitu pula dengan pokok pembahasannya yang ada di dalamnya. Misalnya, jika ingin memahami kitab usul fiqh, maka jangan hanya mempelajari teks bahasa Arabnya saja, melainkan juga perlu menguasai dasar-dasar dari ilmu usul fiqh tersebut. Cara membaca kitab kuning ini juga berlaku jika ingin mempelajari kitab kuning lainnya. Yang keempat, menghafal kosakata bahasa Arab. Hal paling penting yang perlu dilakukan agar dapat membaca kitab kuning adalah menghafal kosakata bahasa Arab sebanyak mungkin. Meskipun kita telah mempelajari ilmu nahwu dan sorof, hal ini belum cukup jika tidak menguasai kosakatanya. Semakin banyak kosakata yang kita hafal, maka semakin banyak pula huruf di dalam kitab kuning yang dapat kita baca. Selanjutnya, apa metode mengkaji kitab kuning untuk mahasiswa? Metode mengkaji kitab kuning yang dilakukan oleh mahasiswa ada perbedaan dengan yang biasa dilakukan oleh santri dalam pesantren. Mahasiswa lebih intensif mengkaji kitab ini melalui pengembangan mata kuliah bahasa Arab dan telah kitab. Jadi, metode yang biasa dilakukan oleh mahasiswa adalah yang pertama adalah qiraah, yaitu membaca, merupakan keterampilan menangkap makna dan simbol-simbol bunyi. Metode ini juga disebut sebagai metode sorogan, yakni murid membaca di depan guru, sedangkan guru menyimaknya. Metode ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika disuruh membaca oleh malaikat Jibril dalam surat Al-Alaq, yaitu Iqra. Metode yang kedua adalah sima, yaitu mendengar. Metode mendengar ini adalah telah diperintahkan dalam Al-Quran yang terdapat penggalan ayat sami'na wa ata'na, yakni mendengarkan perintah Al-Quran dan taat melakukannya. Dalam metode ini, guru membacakan sedangkan murid mendengarkan. Metode ini sama dengan metode bandongan. Yang ketiga, metode takalum, yaitu metode berbicara. Berarti mengungkapkan ide ataupun pesan lisan secara aktif. Dan yang terakhir adalah metode kitabah, yaitu menulis. Keterampilan berbahasa yang rumit, karena keterampilan ini harus diurutkan setelah periode pelajaran yang menekankan pada bunyi. Kitabah sering dipahami hanya sebatas mengkopi dan mengutip. Namun kitabah sebenarnya juga mencakup beragam proses untuk mengungkap apa yang diinginkan seseorang. Terus, metode yang ideal untuk mahasiswa adalah penekanan pada mahasiswa justru pada metode kitabah. Karena mahasiswa dididik agar menjadi pelajar yang kritis, ia juga dituntut untuk menyelesaikan akhir pendidikannya dengan membuat sebuah karya ilmiah yang menjadi syarat wajib kelulusannya. Yang terakhir, penutup, membaca dan melahirkan kitab kuning sebagai bekal untuk bisa mendalami kandungan Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga dia dibuktikan dengan hasil karya ilmiah. Indikatornya, mampu mendalami kitab kuning adalah bisa membuat karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki ketahanan yang lama dibanding dengan penyampaian secara lisan. Karya ilmiah juga merupakan hasil pemikiran yang paling lengkap dan baik bagi seseorang peneliti, serta merupakan salah satu bentuk peradaban yang mampu memotivasi atau memfasilitasi terbuangnya bentuk-bentuk peradaban lainnya.
peserta didik ataupun mahasiswa hendaknya tidak berhenti pada level membaca kitab kuning saja, tetapi menelaah lebih dalam agar mampu membuat karya ilmiah dan diseminarkan dalam taraf nasional ataupun internasional dengan berbahasa asing, yakni bahasa Arab. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Rozikin, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Untuk sesi pertama itu pertanyaannya dibuka 2 dulu. Silahkan jika ada pertanyaan, Bisa banyak tanya. hands up. Ya, dari Pak siapa ini? Di sini tulisannya H aja ya. Ya sih. Alhamdulillah. Ya, boleh, Pak. Haji Alhamdulillah itu. Oh, Pak Haji Boleh, Bu. Amrila. Iya, mangga Pak Iya. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Layar ingin saya tanya- materinya tampilkan. Yang ingin saya tanyakan, memang kalau artinya sebagai di pondok pesantren tentu harus didasari bisa bahasa Arab. Dengan kemudian pertanyaan saya, apakah misalnya tidak bisa misalnya dengan zaman yang sekarang ini kita tanpa memahami bahasa Arab secara mendalam kita bisa memahami isi kandungan dari kitab kuning, Bu. Mungkin itu pertanyaan saya. Ya, baik Pak Haji Amrila, saya tampung dulu pertanyaannya. Yang kedua tadi Pak Abdul Somad mengangkat tangan ya? Iya Bu, boleh Ya, lah. silakan. Terima kasih Bu Iva. Ini dalam kitab kuning kan yang digunakan tadi bahasa Arab Bu ya. Apakah Arabnya itu Arab Yordania atau Arab Mesir itu Bu, bahasa yang digunakan Bu? Atau tergantung Arab cetakan? Fir'aun. Ya, Arab Cirebon, Pak. Arab Cirebon ada mungkin atau bagaimana itu Bu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Bung Husnul dan Pak Sihabudin, apakah sudah bisa menjawab atau ada tanggapan? Yang pertama saya bacakan dulu ya. Pertanyaannya Bapak Haji Amrilah yang pertama itu, apakah bisa tanpa memahami bahasa Arab kita bisa memahami kitab kuning ya Pak? Kurang lebihnya seperti itu Pak Haji Amrilah. Betul, Bu, betul. Iya. Bisa Ini pakai ilmu laduni, Pak. Ini kelompok 3 ingin dijawab sekarang atau bagaimana? Ibu Husnul dan Bapak Sihabudin atau Pak Rozikin? Rezekin aja jawab ya. Kayaknya belum masuk dua temannya ini. Tadi sudah ya? Lagi permisi ke WC. Oh, baik. Baik, saya tanggapin terlebih dahulu ya untuk pertanyaan Pak Haji Amrilah. Untuk apakah bisa memahami kitab kuning tanpa bisa memahami bahasa Arab gitu ya? Untuk sekarang ilmunya kan banyak ya, terjemahan dari kitab-kitab itu kan banyak, kayak misalnya terjemahan kitab Ihya Ulumuddin atau terjemahan kitab Ta'limut Ta'lim. Nah, kalau misalnya kita belum bisa untuk membaca kitab kuning yang gundul gitu ya, kan ada gitu. Nah, itu solusinya Bapak bisa menggunakan kitab terjemahannya. Instannya tuh seperti itu. Atau ada tanggapan yang lain? Bagaimana Pak Haji Amrilah? Ya, terima kasih, Bu. Mungkin kayaknya saya juga berpikirnya begitu, cari yang instan-instan saja supaya cepat kita pahami. Adapun misalnya kurang lebihnya ya Allah alam lah.
Ya, begitu. Kalau misalnya kita pingin ada niat untuk mempelajari selanjutnya, boleh kita belajar ke yang bisa atau misalnya ke guru yang misalnya kiai atau ustadz gitu untuk lebih mendalam mempelajari kitab yang gundul itu. Tapi kalau misalnya untuk biasanya karya ilmiah atau apa gitu ya, untuk kita nanti misalnya kayak S1 gitu, bikin apa namanya? Nanti hasil akhir tuh, nah itu bisa mengambil dari terjemahan kitab-kitab. Kalau misalnya kita susah untuk menerjemahkan sendiri daripada nanti salah arti atau salah pemahaman. Seperti itu, karena ilmu pengetahuan kan ilmu pasti ya. Seperti itu, kurang lebihnya jawaban dari saya. Apakah ada tanggapan lain? Mangga Pak Dudi. Ya Bu, terima kasih. Kalau menurut saya, kalau konsepnya itu membaca, tetap kita harus bisa bahasa Arab. Kalau konsepnya memahami materi, mungkin iya kita bisa mencari terjemahnya gitu. Karena kan kitab kuning bahasa Arab, masa kita belajarnya bahasa Sunda, agak nyambung nanti. Gitu saja. Ya, baik. Ya, seperti itu bisa tanggapan dari Pak Dudi. Bagaimana Pak Haji Amrila? Apakah sudah puas atau ada pertanyaan lagi? Belum sahur. Pak Hafid mau menanggapi. Oh ya, silahkan Pak Hafid. Cukup, Bu. Pak Dudi mau menanggapin lagi, silahkan. Cukup Bu, cukup. Lanjut. Lanjut pertanyaan yang kedua ya. Apakah kitab kuning itu menggunakan bahasa Arab apa ya Pak Abdul Somad? Bahasa Arab model apa itu? Apakah Mesir atau Yordania atau Saudi Arabia atau apa itu, Bu? Arab kan banyak itu. Ada ya ciri-cirinya terus bagaimana itu, Bu? Ini bahasa Mesir, bahasa apa itu? Bahasa Saudi itu, Bu. Ciri-cirinya tuh. Oh, baik. Ini sulit ini ya. Ya, saya jawab sebisa saya ya. Semampu saya, sepengetahuan saya, kalau untuk kitab kuning ilmu ini bahasa Arabnya bahasa Arab baku ya, yang dipelajarin, bukan bahasa Arab yang percakapan orang-orang Arab seperti biasa, tapi bahasa Arabnya bahasa Arab baku. Nah, itu yang mengandung arti keilmuan gitu Pak, bukan untuk kalau misalnya memaknainya boleh sesuai dengan daerah masing-masing atau negara masing-masing gitu. Kalau misalnya memaknainya pakai bahasa, tadi kan pengertian kitab kuning sendiri itu adalah sebentar. Kitab-kitab keagamaan yang identik bahasa Arab yang baku gitu ya. Terus nanti diterjemahkan ke dalam bahasa lokal gitu. Itu Pak Abdul Somad. Ini teman yang lain kelompok 3, apakah ada tanggapan lain? Saya ikut ibu aja lah. Gak ada, Bu. Gak ada. Ini merangkap semua ya? Gak apa-apa, berkah bulan Ramadan. Sekarang Ramadan Bu, rangkap semua pahala ada. Bagaimana Pak Dudi? Silahkan, ada tanggapan? Bertanya saya Bu. Habis itu. Siap. Menurut saya bahasa Arab yang digunakan itu adalah bahasa Arab fushah ya, karena ada Arabi gitu kan. Jadi ada yang musta'arab, ada yang bahasa Arab, ada yang musta'arab. Pengertian kitunya Kang Ustaz Hafiz mohon dikoreksi. Mohon. Jadi bahasa yang digunakan dalam kitab itu bahasa ilmiah, bukan bahasa sehari-hari. Karena beda antara bahasa Arab yang digunakan percakapan sehari-hari sama bahasa Arab yang digunakan dalam karya ilmiah. Karena kitab kuning itu termasuk karya ilmiah yang mana dalam penggunaan bahasanya harus sesuai dengan keilmuan yang ada. Sama seperti di karya ilmiah yang kita buat dalam bahasa Indonesia, kan beda. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah
atau yang digunakan dalam sehari-hari. Kalau dalam konteks kitab, karya ilmiah sama, baik itu bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Indonesia sama. Ya, baik. Terima kasih Pak Hafiz atas tambahannya, Pak Dudi juga. Ya, silahkan Pak Abdul Somad, bagaimana? Ya maaf ya, ini sih saya pengen diskusi saja ini, bukan menyela atau mencoba untuk mencari apa namanya tukar pikiran lah, sharing itu. Saya pernah mendengar bahwa emang di dalam kitab kuning itu ada bahasa-bahasa khusus menurut daerahnya masing-masing. Jadi tapi ya itu emang betul pemakaian bahasa Arab baku, cuma ketika menulis itu Arabnya ada ciri-ciri khusus. Ini dari Mesir, itu ini dari misalkan Yaman atau dari mana, ini dari Indonesia. Nah, untuk membedakan hal tersebut tuh bagaimana itu? Menanggapi Pak Abdul Somad ya. Iya. Untuk kalau misalnya sepengetahuan saya membaca kitab kuning, kalau misalnya ada misalnya kosakata gitu ya, biasanya kosakatanya itu tergantung kitab di mana buatnya gitu. Maksudnya misalnya kayak kitab Ihya Ulumuddin gitu ya, yang itunya Imam Ghazali gitu. Nah, di dalam kitab itu bahasanya itu adalah bahasa sana gitu. Maksudnya bahasa Arabnya memang baku, tapi misalnya ada arti-arti yang memang dimengerti oleh bahasa sana saja gitu. Nah, nanti pada saat kitab itu dipelajari tidak hanya negara sana saja, itu biasanya ada terjemahan lagi untuk perbendaharaan kata yang tidak dimengerti oleh kita gitu. Biasanya seperti itu. Tapi maknanya akan sama gitu. Makanya di mana seorang guru ini penting gitu ya untuk menerjemahkan betul-betul tidak salah gitu untuk kitab kuning ini gitu. Makanya kitab kuning ini kan jelas untuk sanadnya gitu. Itu sih Pak Somad biasanya. Ada tanggapan lain? Jadi beda lahjah, beda negara, beda tempat, dalam kosakata pasti ada yang beda. Iya, betul. Pak Musyaroan kayaknya mau nanggapi itu, Bu. Silakan. Silahkan. Allahumma lakasumtu. Iya, Pak. Masih lama ini ya, Pak. Tadi baru di perjalanan, Pak. Jadi mohon maaf, ini baru sampai. Kalau menurut saya itu kalau kitab kuning itu identik dengan apa itu Al-Quran. Maksudnya itu Arabnya pakai Arab Al-Quran. Bukan kok Arab per negara, bukan. Dulu itu saya pernah pas ngaji itu diterangkan bahwa memang kitab kuning itu identiknya adalah pakainya bahasa Arab. Kalau yang ditanggapi Pak Abdul Somad tadi itu ada Mesir, ada yang lain itu adalah cetakan, Pak. Contohnya itu Fathul Qorib ada cetakan Mesir, ada cetakan mana lagi itu ada, Pak. Karena kitab kuning pun sendiri itu nanti itu ada kandungan segi manteknya, ada segi balaghahnya. Seperti contoh Pak ya, itu dalam Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu kan kalau di pesantren itu ditarkibi itu menjadi maf'ul bi. Kalau maf'ul bi itu kan semestinya harus di belakang. Kenapa kalau di Al-Qur'an kok di depan? Karena itu mengandung tahsis gitu Pak. Hanya engkau kalau maf'ul bi di depan gitu. Makanya untuk kitab kuning itu identiknya adalah dengan bahasa Al-Quran. Tapi kalau masalah untuk memaknai, Indonesia kan punya makna arti gandul seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak. Terima kasih Pak Musyaroan atas tanggapannya. Silahkan Pak Dudi. Ya, saya ingin menambahkan dari Pak Ajengan, Pak Kiai Musyaroan. Karena pada prinsipnya kitab kuning itu yang digunakan adalah bahasa Arab Fusha, dan biasanya jika ada kutipan bahasa lain itu biasanya ditulis seperti di Ta'lim Mutalim itu kan ada kutipan Persia.
ya rubat batar buda azmari bad bihaqi dzati biqauli sampai akhir. Nah, maka ditulis itu bahwa ya hadzal lughatul Persi gitu kan. Jadi ditulis ini adalah bahasa Persia gitu. Kalaupun misalnya ada perbedaan mungkin hanya pada dialek saja ya, pada dialek. Sebagaimana Al-Quran juga kan ada dialek gitu kan. Ketika diucapkan oleh orang Maroko, maka dialeknya imam apa, gitu mungkin itu saja sih. Cuman secara keseluruhan ya kitab kuning itu menggunakan bahasa Arab fusah itu, bahasa Arab yang tadi identik dengan seperti Al-Quran gitu. Jadi memang fusah dia itu memang ilmiah tadi seperti kata Pak Ustadz Hafidh gitu. Mungkin itu aja Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Dudi. Pak Irfan tadi mengangkat tangan ya? Silakan Bapak. Ya Bu, mau bertanya ini tentang sejarah kitab kuning. Oh baik. Kenapa bisa dikatakan kitab kuning gitu, bukan kitab putih atau kitab yang lainnya gitu? Oh baik. Ini pertanyaannya saya tunda dulu ya, karena kita masih membahas tentang pertanyaan Pak Abdul Somad, Bapak. Oke, siap. Baik. Tadi Pak Abdul Hafiz menanggapi? Sudah Bu. Sudah. Ya baik. Bagaimana Pak Abdul Somad? Apakah sudah puas? Oke Bu, cukup Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik. Baik. Kenyang. Jadi tadi jawabannya kalau untuk yang apakah bisa menggunakan bahasa Arab apa gitu ya untuk kitab kuning, yaitu tadi kurang lebihnya yang saya tangkap menggunakan bahasa Arab baku, yaitu bahasa Al-Quran, dan terjemahannya itu tergantung dari bahasa lokal negara tersebut atau daerah tersebut. Seperti itu Pak. Dan cetakan-cetakannya itu biasanya berbeda, ada yang Mesir, ada yang lain-lain gitu yang dikatakan pamusyaroan. Seperti itu ya Pak Abdul Somad? Iya. Oke Bu. Ya silakan Pak Zulkarnain. Bagaimana? Kalau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih tentang kitab kuning. Mungkin pengertian kitab kuning itu bil khusus untuk Indonesia saja, itu Nusantara, kayak bagian Nusantara. Karena di negara-negara lain di luar itu juga walaupun dia kitabnya sama, tidak disebut dengan kitab kuning juga. Tapi kalau dari segi penggunaan bahasa yang dalam kitab itu memang rata-rata menggunakan bahasa fusha itu ya. Bahasanya kalau kita mau bilang bahasa kaidahnya Al-Quran gitu, bukan sebagai bumi. Tapi kadang-kadang di dalam sebuah kitab juga ada diselipkan bahasa versi gitu, seperti benar kata Pak seperti Dudi itu. Yang secara pengalaman. Namun penyebutan kitab, istilah kitab kuning itu hanya bil khusus di negara kita kayaknya. Kalau di negara yang lain itu biasanya kalau tidak salah saya turas itu ya, kitab-kitab yang diwariskan oleh para ulama-ulama terdahulu yang isinya sama. Nah, kemudian berkembang ke pesantren kita di Indonesia kitab kuning. Nah, pertanyaannya sebenarnya siapa tadi Pak Ustaz yang nanyakan tadi bahwa kalau tidak menggunakan bahasa Arab itu tidak disebut dengan kitab kuning. Nah, sekarang bagaimana dengan pondok modern itu kan jarang menggunakan kitab-kitab turas itu, kitab-kitab kuning itu. Nah, apakah bisa dikatakan dia sebagai pondok pesantren yang bernuansa kitab kuning apa tidak? Nah, kembali kepada kita memahami secara modernnya sebenarnya. Pemahaman kitab kuning itu sekarang sebanyak diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Indonesia, bahkan ada yang bahasa daerah. Nah, jadi kitab kuning itu bil khusus, menurut saya bil khusus yang digunakan untuk pondok pesantren yang ala kalau Pak Gus Dur Salafi ya Pak? Iya, ala Pak Gus Dur mengatakan kiai kampungan lah gitu, yang biasa menggunakan seperti itu.
kalau Kiai Gus Dur. Nah, itu masih berlaku di pondok pesantren salafi kalau dalam istilah bahasa Arabnya. Tapi kalau Kiai Gus Dur itu mengatakan di Kiai kampung menggunakan seperti itu. Nah, jadi kalau kita jumpa di modern sekarang itu jarang sekali menggunakan itu. Kadang-kadang menggunakan terjemahannya dan lain sebagainya. Demikian Bu, mungkin pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sesi 2, kita pertanyaan 2 saja ya. Kemudian nanti penutupan. Silahkan ada pertanyaan cukup tidak ada. Ada pertanyaan. Tadi Pak Irfan silahkan. Pak Abdul. Yang kami hormati Bapak Cukuplah Bu. Yang kami hormati Bapak. Ada pertanyaan untuk sementara Desa Melaka. belum ada balasannya dari Bapak dosennya. Ada di WA. Sudah ada di WA. Hasil diskusi dikirimkan. Yang kami hormati. Oh iya baik. Bagi sahur. Desa Melaka. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup untuk pertanyaannya ya. Perangkat Sowiran Desa Melaka. Catatannya itu Ada rekapan, ini rekapan. ya, hasil akhirnya saya bacakan terlebih dahulu, yaitu membaca kitab kuning. Kitab kuning adalah kitab-kitab keagamaan yang identik dengan berbahasa Arab, kemudian ditranslate dengan bahasa-bahasa lokal, yang tujuannya adalah untuk membaca dan mempelajari kitab kuning itu, mengetahui hukum-hukum Islam secara mendalam dan mengetahui sejarah orang terdahulu. Metode membaca kitab kuning itu ada 4. Yang pertama qiraah, yang kedua simaah, yang ketiga takalum, yang keempat kitabah. Seperti itu hasil dari presentasi kelompok 3. Terima kasih atas antusiasnya sudah bergabung ke Google Meet kelompok 3. Semoga semuanya teman-teman diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cam ya, saya foto lagi on cam. On cam, siapa? Ini perlu di absen dulu ini. Yuk, bagi-bagi takjil, cepat on cam. yang nggak kelihatan mukanya nggak kebagian bukaan. Siap ya, 1, 2, 3. Gaya atuh. Era. Oke. Dah. Atas Wadudi. Selamat beraktivitas. Sekarang awas. Nanti ini hasilnya saya kirim linknya ya. Ya baik, Ya. terima kasih Pak Dudi. Semoga puasanya lancar semua, sehat. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.